Salam sahabat Matetes Ministry Channel yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabarmu pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Sebelum memulai aktivitas kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami mohon hikmat, marifat, pengertian yang daripada Engkau, supaya kami boleh dapat merenungkan sebagian isi hati-Mu bagi kami hari ini. Oleh karena itu Tuhan, mari berbicara kepada kami pagi hari ini, karena kami siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini dalam Injil Markus pasal 4 ayat 13 berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Tuhan Yesus Kristus dalam berbagai pengajarannya seringkali menggunakan perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia selalu memakai berbagai macam benda yang ada di sekelilingnya, misalnya pohon, misalnya perahu. Dia menggunakan perumpamaan tersebut untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang pada saat itu. Pagi hari ini dalam pembacaan kita di dalam Injil Markus, bagaimana kita menyambut firman Tuhan. Ada sebuah contoh yang sangat simpel, misalnya ilmu pertanian dapat menjelaskan bahwa selain mutu benih tanaman yang ditabur, maka kesuburan tanah juga menentukan tumbuh tidaknya benih. Jika kedua faktor ini saling mendukung, maka benih itu tentunya akan tumbuh baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Sebaliknya, meskipun benih baik yang ditanam, tetapi jika tanahnya tidak subur dan tidak mendukung, maka benih itu tidak akan tumbuh optimal. Demikian halnya dengan kehidupan rohani kita sehari-hari. Firman Tuhan itu digambarkan sebagai benih yang ditaburkan dalam setiap hati orang percaya. Namun keadaan hati setiap orang ketika mendengar firman Tuhan juga berpengaruh terhadap kehidupan rohani selanjutnya. Keadaan hatinya yang tidak baik digambarkan seperti tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, dan tanah bersemak duri. Ketiga macam tanah ini tidak memungkinkan benih bertumbuh dengan baik. Itulah gambaran orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidup kerohaniannya tidak mengalami pertumbuhan. Tidak ada sebuah prospek di dalam kehidupan pertumbuhan kerohanian orang tersebut. Ada orang yang sudah lama menjadi jemaat suatu gereja, tetapi hidupnya masih kekanak-kanaan, tidak mengerti, tidak memahami kebenaran firman Tuhan, karena ia hanya mau mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau menerapkan. Tetapi orang yang sudah berjemaat dan mengalami proses pembaharuan pertumbuhan dan hari lepas hari imannya bertumbuh, dia mau membuka diri untuk menerima firman Tuhan kemudian melakukan. Maka setiap firman yang didengar pasti tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Berbeda dengan mereka yang mendengar firman Tuhan setiap hari tetapi berlalu begitu saja tanpa mendatangkan perubahan apa-apa, sehingga mereka terus menjadi kekanak-kanaan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, bersediakah kita menyambut firman-Nya setiap hari? Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kami, menuntun kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh mengalami
perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang dapat merubah kehidupan kami melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga hari Maranatha. Salam, Tuhan Yesus memberkati.